Apakah artinya kita diberkati? Saat kita membuka Facebook atau Twitter, kita akan dapati orang-orang yang menulis di hashtag blessed atau diberkati adalah mereka yang misalnya mendapatkan promosi dalam pekerjaan mereka, gaji yang naik, atau mereka yang lulus dari sekolah, tiba-tiba menjadi populer, dan hal-hal lain yang tadinya mereka tidak miliki, sekarang mereka dapati ada di dalam kehidupan mereka. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga sering menggunakan istilah diberkati ini. Kita berdoa kepada Tuhan untuk memperoleh berkat bagi keluarga kita. Kita mengaitkan setiap pemberian yang kita tidak miliki sebelumnya dan kita miliki sekarang sebagai berkat-berkat Tuhan. Tetapi apakah sesungguhnya arti dari orang-orang yang diberkati? Bagaimana kita memahami berkat daripada Allah tersebut? Dan apakah berkat-berkat itu identik dengan kehidupan yang sukses? Apakah ini versi Alkitabiah dari kehidupan yang baik atau diberkati? Yaitu adanya pernikahan yang penuh dengan kasih, anak-anak yang taat, pelayanan yang bersemangat, tubuh yang sehat, karir yang sukses, teman-teman yang dapat dipercayai, kelimpahan-kelimpahan finansial. Nah, jika ini adalah karakteristik dari kehidupan yang diberkati, maka memiliki semuanya itu dapat diterjemahkan ke dalam satu kehidupan yang diberkati. Tapi apa benar demikian? Jika seseorang telah memiliki semuanya itu, apakah benar mereka telah menjadi orang yang sangat diberkati? Seringkali pada saat kita memiliki kesuksesan, kelimpahan finansial, maka gantinya kita berbalik kepada Tuhan atau lebih dekat kepada Tuhan, kita mungkin merasa mandiri, bangga. Merasa sedikit sombong dan merasa bahwa kerja keras kita telah menghasilkan buah-buah yang baik, yang membedakan kita daripada orang lain, yang mana orang lain itu tidak diberkati dan kita yang diberkati. Kita tidak lagi memiliki kerinduan untuk seterusnya dekat dengan Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita. Kita seringkali melupakan bahwa berkat-berkat duniawi itu bersifat sementara dan dapat hilang. Pernikahan yang berbahagia dapat bubar. Anak-anak yang tadinya menurut dapat menjadi pemberontak. Kesehatan yang tadinya baik merosot. Kepopuleran yang hilang. Kekayaan yang hilang. Dan hal-hal lainnya yang hilang. Konsep Allah dan yang tercatat dalam Alkitab berbeda dengan yang seringkali kita pikirkan. Matius 5 ayat 3 Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Kata miskin di dalam ayat ini menyatakan seseorang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa lagi. Seseorang yang tidak dapat bertahan hidup dalam dirinya sendiri. Seseorang yang tidak bisa mandiri untuk memenuhi kekurangannya. Ia harus merendahkan dirinya, meminta-minta kepada Tuhan. Dengan kata lain, Matius 5 ayat 3 menyatakan, "Berbahagialah mereka yang sangat miskin sumber daya rohaninya, sehingga mereka menyadari bahwa mereka harus mendapat bantuan dari Tuhan. Dan mereka inilah yang pada akhirnya menjadi orang yang mempunyai kerajaan surga." Jadi kebahagiaan sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah apabila kita datang sujud mengemis meminta kekuatan rohani yang hanya Dia dapat berikan sambil berkata, "Tuhan, saya orang yang sangat miskin, yang membutuhkan kekuatan yang hanya Engkau dapat berikan. Kekosongan kehidupan saya yang hanya Engkau dapat isi. Dan jika tidak Engkau isi Tuhan, saya tidak akan sanggup." Alkitab menunjukkan bahwa berkat yang sejati adalah segala sesuatu yang diberikan Allah agar kita puas di dalam Dia dan bukan puas di dalam diri kita sendiri. Berkat yang sejati sesungguhnya mendekatkan kita kepada Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa berkat yang sejati adalah segala sesuatu yang diberikan Allah agar kita puas di dalam Allah dan bukannya merasa puas di dalam diri kita sendiri. Berkat adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Saat kita bermohon untuk dekat kepada Allah, kita dapat saja diminta untuk melepaskan berkat-berkat duniawi agar supaya kita dapat berpegang kepadanya berkat yang abadi tersebut. Jadi seringkali pencobaan, kekecewaan yang menyakitkan dalam kehidupan ini adalah hal-hal yang dapat saja Allah izinkan terjadi agar kita dapat sujud menyembah kepadanya untuk menjadi orang yang diberkati dengan sesungguhnya. Laura Story dalam lagunya yang berjudul Blessings menyatakan, "What if your blessings come through raindrops? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest night
are your mercies in disguise. Bagaimana jika berkat Anda datang melalui tetesan hujan? Bagaimana jika cobaan hidup ini, hujan, badai, malam-malam yang paling sulit adalah rahmat Allah yang terselubung yang Ia diberikan kepada kita? Jangan kecewa jika kehidupan yang tidak kita inginkan datang kepada kita. Jangan kecewa jika berkat-berkat yang tadinya kita miliki hilang daripada kita. Kita tetap menjadi orang yang berbahagia pada saat kita datang kepada Dia, sujud mengemis, agar Dia dapat memenuhi kehidupan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Karena hanya pada saat kita datang dan dekat kepada Allah, disitulah kita menjadi orang yang diberkati sesungguhnya. Orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang dekat dengan Tuhan.